terima kakaknya dituding selingkuh oleh Baim, adik Paula singgung soal kebenaran. Baru-baru ini adik Paula tuai sorotan usai dirinya membela sang kakak yang dituduh selingkuh oleh Baim Wong. Sempat tak terima dengan statement Baim, adik Paula pun langsung membeberkan kebenaran di komentar sang kakak. Chelsea berulang kali memberi komentar jika hanya Allah yang tahu dan semangat untuk kakakku, ujarnya. Ramai-ramai warganet mendukung Paula serta sang adik. OMG Besti, diam di tengah drama. Unggahan Paula Verhoeven bikin netizen heboh nih. Aduh, gue penasaran banget. Coba kita lihat. Tengah isu perceraian dengan Baim Wong, Paula malah ngeposting ini, Wak. Level tertinggi kamu berdamai dengan diri sendiri adalah tidak masalah. Kalau orang salah paham tentang kamu, selama Allah Maha Tahu segalanya. Masya Allah, bener banget sih kata Paula. Berbeda dengan Paula yang memilih untuk diam dan gak berisik, tapi Baim Wong ini memilih buat ramai banget ya, Wak. Beda kan kemarin kan menggelar konferensi pers. Ini salah satu orang yang dekat sama mereka berkomentar seperti ini. Gue tadi teleponan aja, gue dengar suara Baim masih happy. Kok bisa tiba-tiba di depan kamera nangis? Bingung banget. Kita juga bingung sih, Mbak. Kayak merasa ini beneran apa prank gitu. Dan Mbak Victoria ini juga mengatakan kalau misalnya Paula ini emang sayang banget sama keluarganya. Ya kita juga tahu sih, Mbak, dari penampilan Kak Paula dan kayaknya cara Kak Paula yang sekarang udah hijrah istiqomah. Kita tim Kak Paula sih. Kalian gimana, Besti? Coba komen. Gitu, tapi kan itu urusan mereka. Baim sahabat aku udah 15 tahun lebih, Paula juga teman deket aku udah beberapa tahun, jadi ya itu ya mereka punya point of view-nya masing-masing gitu. Jadi ini bukan urusan aku gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak kemarin kasus Baim ngomong bilang ya sayang whatever, itu kan hanya omongan aja gitu ya. Of course sama teman sayang, jadi jangan, aku gak ada sangkut pautnya sama sekali. Aku sama Paula gak ada masalah, aku sama Baim juga gak ada masalah. Jadi itu urusan mereka. Yang aku ingetin buat mereka adalah bagaimana supaya menjadi kalau bercerai itu baik-baik. Karena yang paling penting itu adalah anak-anak kan, mental anak-anak itu. Bagaimana, karena ini kan pengalaman di aku juga punya mantan suami, ada 2 pula ya kan. Anak-anak aku harus bisa tahu bahwa bapak ibunya tuh baik-baik saja gitu. Itu sih, itu aja. Tapi kakak kan emang selalu jadi tempat curhat Kak Baim, sampai kayak emang sayang banget sama Paula karena tahu selak beluknya Kak Baim. Tapi diceritain gak sih Kak, setahun ini kan emang katanya dia setahun ini berat banget buat Baim. Ada gak sih cerita ke kakak terkait dia setahun ini berat apa? Ya aku nggak bisa komentar apa-apa lah ya gitu. Pokoknya masing-masing punya ceritanya masing-masing, itu aja sih. Nah Paula kayak netizen. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Baim Wong dengan Paula. Adik Paula Verhoeven bersuara terkait perselingkuhan sang kakak. Ipar Baim Wong sebut soal kebenaran. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Setelah melihat press conference dari Baim Wong yang membahas tentang perceraiannya dengan Paula, dan dia juga memberitahu publik tuh perceraiannya itu disebabkan karena Paulanya itu sudah berselingkuh, dan ada part di mana dia itu menangis. Dan saat aku melihat Baim Wong nangis, aku tuh jadi teringat kata-kata putraku yang kedua. Dia pernah mengatakan kalau ada satu laki-laki yang nangis, maka seluruh laki-laki di dunia ini akan ikut nangis. Emang bener ya sebegitunya, tapi menurutku pribadi tuh nggak juga ya, karena aku lihat di komenan ketika ada postingan dari Baim Wong ini, banyak sekali bahkan yang membela Paula, dan nggak sedikit banyak juga lelaki yang mencemooh kelakuan Baim Wong yang melakukan konferensi pers sambil memberitahukan aib dari istrinya dan penyebab perceraiannya. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa jangan percaya dengan apa yang dikatakan Baim, karena tahu sendiri kan dia itu seorang raja prank. Dan dari sudut pandang pribadi aku, kalau ada lelaki yang memberitahu publik tentang perceraiannya dan penyebab perceraiannya itu diakibatkan istrinya berselingkuh, justru di situ dia tuh sedang menjatuhkan harga dirinya dan menjatuhkan kejantanan serta wibawanya. Tambah lagi Baim memberikan informasi bahwa dia itu dicap pelit oleh Paula, yang justru mengakibatkan dia itu dihujat banyak orang tuh di komenan, karena orang tuh lebih percaya kepada Paula bahwa dia itu pelit daripada dia yang dianiaya. Sampai aku sendiri tuh nyeletuk ya depan suami ketika melihat berita tersebut. Ya iyalah, pantasan istri kamu itu selingkuh karena kamunya pelit. Karena perempuan itu nggak tahan tuh sama laki-laki yang pelit. Jadi pada akhirnya konferensi pers dia itu justru mengundang hujatan kepada dia sendiri dan datang cap baru tuh ke dia. Bukan saja sekarang raja prank tapi juga raja pelit.
Dan kayaknya Mbak Imong harus banyak belajar tuh dari putra-putra aku yang udah dewasa. Dimana kalau mereka ada masalah, apalagi ini masalah perempuan, mereka tuh nggak pernah melibatkan orang tua atau saudara atau juga memperlihatkan ada masalah, apalagi sampai keluar-keluar ke publik. Karena mereka memegang semacam prinsip, kalau aku mengeluh kepada ibuku, apalagi itu masalah perempuan, itu kayaknya saja cengeng banget dan katanya mendekati durhaka. Dan mereka tuh selalu menyimpan tuh permasalahan yang mereka sedang hadapi, dan kalau cerita juga mereka itu sudah selesai atau sudah melewatinya. Jadi kata mereka, nggak ada kamu laki-laki harus banyak mengeluh, apalagi sampai tahu publik. Walaupun sesekali mereka itu harus menangis, karena kan katanya laki-laki juga adalah manusia ya. Tapi mereka nggak pernah mengumbar hal tersebut di depan keluarga, apalagi ke depan orang banyak. Masa sih Om Baim kalau sama anak-anak di bawah 30-an, malu juga dong. Apalagi kan Paula mungkin ada banyak juga kebaikannya, nggak harus tuh diumbar aibnya, karena kan jejak digital itu akan abadi, dan anak-anak kamu suatu saat akan tahu tuh kalau ibunya melakukan kesalahan tersebut. Dan masa sih kalah juga sama Ruben yang katanya Ruben itu kurang laki ya. Tapi pada kenyataannya ketika dia ingin melindungi anak-anaknya, dan banyak juga gosip yang menyatakan bahwa Sarwenda itu berselingkuh, dia itu tidak melakukan konferensi pers, apalagi sampai menjatuhkan Sarwenda. Dan ada satu lagi nih panutan aku, yaitu Desta. Desta itu ketika bercerai dengan istrinya nggak keluar-keluar tuh penyebab perceraiannya apa, dan seperti mencontohkan gitu ke istrinya tersebut untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan yang aku dengar harta gono gini itu nggak ada tuh diperebutkan, rumahnya dan segala aset dan harta bendanya itu dikasih ke istrinya dan juga ke anak-anaknya. Dan sikap laki banget dari Desta yang tidak meributkan harta gono gini dan juga tidak meributkan hak asuh anak, patut banget tuh dicontoh oleh Mbak Imong untuk memperbaiki image dia yang sudah terlanjur dicap pelit. Jadi ayolah laki-laki, kalian tuh harus bersikap seperti lelaki sejati yang gak boleh gampang tuh keluar-keluar dan curhat di luaran, apalagi mengumbar aib keluarga kalian, apalagi mengumbar aib ibu dari anak-anak kalian. Karena dalam Islam juga sudah ada ketentuannya kalau laki-laki itu sebagai qawam atau pemimpin. Jadi kalau kalian itu menemukan kesalahan atau keburukan dari anak-anak atau istri kalian, maka yang harus pertama kalian salahkan itu diri kamu sendiri, bukan malah cari pembenaran kemana-mana, yang akhirnya nanti akan menjatuhkan harga diri kalian dan membuat kalian itu malu sendiri. Paula perawatan aja pakai uangnya sendiri. Jejak digital ada kan? Dia pada saat podcast sama Nagita. Yora, harusnya kalau laki-laki sudah nikahin cewek, terus ceweknya suruh ngomong anak, ya kan? Suruh bersih-bersih jadi ibu rumah tangga. Wajar kamu ngasih uang buat perawatan. Kamu pingin istrimu cantik di mata umum, ya kan? Di orang lain biar terlihat oke, ya kan? Tapi nyatanya apa, ya kan? Kalau aku lihat pas konten-kontennya dia tuh nggak dandan. Sekarang kamu lihat deh Paula, ya kan? Pas dia kerja, dia ngomong anak, dia bener-bener elegan, dandan, ya kan? Ataupun hitam karena perokok berat, dan ini BPOM dan aman. Tidak sebagus ini toh. Terus kamu bilang menghidupi keluarganya Paula. Dulu tuh Paula tulang punggung, dan sekarang kamu suruh duduk manis. Terus yang menghidupi keluarganya siapa? Harusnya kamu sebagai suami karena menikahi dia. Loh guys, dari jauh ya, ini aku nggak pakai filter, ini bener-bener sebagus ini loh. Terus kamu juga gitu, di depan orang lain banding-bandingin istri, ya kan? Pasti ya malu lah, ya kan? Harga diri seorang istri di mana gitu loh. Itu kalau pendapatku ya. Tapi kalau pendapat kalian memang, kalau aku salah ya dalam menilai, ya mohon maaf ya kan. Tapi setidaknya aku ingin mengungkapkan isi hatiku, karena aku memang membela Paula sih ya. Tak terima sang kakak dituding selingkuh oleh Baim Wong. Adik Paula Verhoeven kini buka suara. Adik Paula Verhoeven, Chelsea Verhoeven, akhirnya turut memberikan komentarnya mengenai isu perselingkuhan yang dituduhkan oleh Baim Wong. Tak terima sang kakak dituding demikian, Chelsea Verhoeven pun berikan pembelaannya. Hal tersebut terlihat dalam komentar Chelsea Verhoeven dalam postingan terbaru Instagram sang kakak. Sebelumnya, model berusia 37 tahun tersebut pun sempat mengunggah foto dengan sebuah quotes di tengah permasalahan yang kini menerpanya. Level tertinggi kamu berdamai dengan diri sendiri adalah tidak masalah kalau orang lain salah paham tentangmu, selama Allah Maha Tahu segalanya. Tulis Paula dikutip dalam Instagram @paulaverhoeven. Enggar masyarakat salah paham, Chelsea Verhoeven pun turut meninggalkan komentar yang menyinggung soal kebenaran. Menurut Chelsea, kebenaran dari masalah yang menerpa kakaknya tersebut telah diketahui oleh Tuhan. Tak hanya itu, Chelsea pun juga memberikan dukungan kepada mantan modeling tersebut. Keep strong kakakku sayang, lanjutnya.
Di sisi lain, Baim Wong menegaskan dalam konferensi persnya Selasa 9 Oktober 2024 kemarin, permasalahan ini bermula lantaran sang istri tengah bermain api dengan lelaki lain. Meski demikian, banyak publik yang masih tak percaya hingga menduga Baim Wong tengah menebar fitnah. Enggan tuduhan ini menjadi simpang siur, Fahmi Bahmit pun akhirnya memberikan keterangan. Secara tegas, Fahmi Bahmit mengungkapkan terdapat saksi yang mengetahui terkait kasus perselingkuhan model berusia 37 tahun tersebut. Fahmi Bahmit melanjutkan semua dokumen hingga data-data yang ada. Baim Wong pun dengan mantap mengajukan gugat cerai hingga meminta hak asuh anak. Fahmi Bahmit menjelaskan di dalam permasalahan tersebut, ayah dua anak ini merasa rumah tangganya tak dapat diselamatkan lagi. Bukan tanpa alasan, sebab jika rumah tangganya dengan Paula dilanjutkan, Baim hanya merasa hal tersebut menimbulkan penderitaan.